Halo, selamat datang kembali di channel saya ya. Dan saat ini saya akan memberikan peluang analisa buat teman-teman semua para trader-trader pemula, dan khususnya saat ini saya akan memberikan sebuah analisa yang sangat penting ya di dalam sebuah trading. Dan teman-teman semua, harapannya teman-teman semua bisa pahami market itu kita tidak bisa memprediksi market di masa yang akan datang, tetapi kita bisa memplan bagaimana caranya kita profit konsisten dengan technical analysis ya teman-teman. Karena pada dasarnya ya, apa yang kejadian market di sebelah kiri akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi pahami teman-teman semua, apa yang terjadi di sisi kiri akan terjadi di sebelah kanan. Jadi tanda-tanda inilah yang akan membuat kita patokan. Jadi pemahaman sebuah market, kenapa kita sering gagal, loss? Teman-teman, cuman satu kuncinya untuk kita loss. Kenapa loss? Kenapa kita juga depo dan depo terus ya? Karena kita berlawanan teman-teman. Menjalani sebuah trading, kita harus memahami yang namanya market ya. Market ini diciptakan oleh kita sendiri, supply and demand ya, supply and demand. Jadi kita pahami ini market adalah supply and demand. Jadi ketika market itu masih, contohnya dalam kondisi seperti ini ya, contohnya trennya masih naik ya, berarti di sini ada potensi tren itu masih buy. Tidak bisa kita katakan ini akan turun di sekitar 1 jam 2 jam, karena marketnya selagi dia mengikuti tren yang seperti ini, berarti marketnya masih mengarah ke atas atau bullish teman-teman. Tapi kita bisa dapat ukur sampai di manakah potensi bullishnya. Jadi kita lihat apakah dengan market. Nah, saat ini saya kasih contoh untuk di market gold ya. Market gold ini kalau kita perhatikan secara ini, yang sedikit ini ya, ini time frame 1 jam ya, time frame 1 jam. Dia masih mengadakan bullish, tetapi di sini dia sudah tidak bisa melewati area ini. Saya kasih tanda dulu teman-teman ya, biar teman-teman paham semua. Nah, tapi dia tidak bisa melewati area sini, area ini. Artinya dia mental. Di sini ada apa? Coba kita cross check di time frame lebih besar, teman-teman. Jangan dicek di time frame misalnya lebih kecil. Nah, di time frame lebih besar H4 saya bisa contohkan. Coba kita lihat. Oh, ternyata di sini ada area resisten yang besar ya, teman-teman. Resisten besarnya. Kenapa dia tidak bisa tembus? Karena ada di sini. Nah, ada SNR juga. Nah, di sini SND-nya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi bisa patokan kita. Oh, ini tidak bisa mental. Terus dalam posisi ini, contohnya market, kita sudah bisa menimbang. Oh, ternyata area ini tidak bisa kita bilang ini akan membentuk higher high yang baru. Contohnya, akankah dia naik ke atas? Coba kita lihat nanti apakah area ini di break ya. Contohnya area sini di break ya. Contohnya ini area di break. Apabila area ini di break ya, area ini di break, maka ada peluang untuk buy. Jadi kapan kita nge-buy? Kayak gini teman-teman. Begitu dia menembus, kita jangan langsung buy. Ya, saya apabila teman-teman mengikuti analisa saya, teman-teman, jadi katakanlah ini di break. Nah, begitu di break berarti dia akan melanjutkan ke atas. Nah, tunggu pullback dulu, teman-teman. Contohnya katakan
pullback. Kita tunggu pullback, dia pasti pullback teman-teman. Nggak mungkin market itu langsung naik ke atas, tiba-tiba sudah lanjut dia terus lurus saja, nggak pernah bengkok-bengkok ya kan. Sementara market itu sebetulnya dia akan seperti naik turun begini ya kan, dia akan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan sebelum dia naik, dia akan turun dulu, dia akan naik lagi. Tapi naiknya itu bisa turunnya itu bisa diukur, dia kembali ke SNR yang semula. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa yang saya terangkan di sini adalah analisa simple untuk di market. Terus kenapa masih loss? Ini kan mudah banget nih kadang-kadang buat kita nih teman-teman. Mudah banget kalau kita menganalisa sebuah market yang seperti ini. Tetapi kenapa kita masih loss? Pertanyaannya ya, karena teman-teman ketika profit tidak pernah memakai sistem close, dan teman-teman tidak pernah memakai take profit, di mana targetnya dan di mana stop lossnya. Jadi di situ yang membuat akhirnya apa? Yang muncul itu adalah serakah. Yang kedua MM-nya nggak sesuai, money management maksudnya teman-teman. Terus sudah profit belum di close, tapi kita nggak tahu profitnya sampai ke mana targetnya. Contohnya nih, katakanlah marketnya sudah di sini nih. Oh, sudah profit sampai sini. Tapi ada juga sudah profit kecil tapi udah di close. Artinya profit tidak target, tidak sesuai dengan ditargetkan semua. Sampai mana dan sampai mana. Nah, belajar teman-teman untuk menentukan TP, TP1, TP2, TP3. Nah, TP1, TP2, TP3 itu berdasarkan SNR yang ada teman-teman. Jadi belajar yang saya bilang tadi, apa yang kejadian di sebelumnya. Contohnya ini ya, kalau seandainya ini di break, dia akan melanjutkan sampai kemana. Coba kita lihat. Jadi saya lebih cenderung ya, saya rubah ke line chart ya, biar nampak line chart ya. Jadi ini kan area nih, area SNR atau SND ya. Ini adalah area kuat. Nah, apabila dia tembus, dia akan melanjutkan sampai kisaran ke sini teman-teman. Jadi akan kisaran sampai sini. Misalnya bisalah TP1 di sini, TP2-nya di sini. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, TP2-nya di sini. Nah, dia akan lanjut ke sini. Nah, kalau ternyata teman-teman sudah mencapai TP1 di sini, sudah close. Nah, ada yang di hold. Nah, kalau yang di hold ini contohnya itu kembali kepada break even, teman-teman. Jadi break even ini taruhlah di sini. Taruh nanti garisnya di sini atau SL profit ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sistemnya kenapa kita buat belajar dengan sesimpel ini. Makanya saya contohkan di sini market goal ini akan misalnya akan melanjutkan trennya apabila menembus area sini. Namun saat ini kan dia tidak berhasil nih, dia tembus teman-teman. Nah, kita rubah lagi ke candlestick ya. Nah ini tidak bisa dia tembus. Begitu dia sampai mental ke bawah, dia mencoba untuk ini lagi, tapi saya rasa ini breakout aja atau pullback aja teman-teman. Coba kita kecilkan lagi time frame-nya ya, tuh time frame H1 ya. Coba saya lihat. Nah, di sini kan kalau menurut prediksi saya dia akan turun ya, turun sampai ke sini. Nah, ya kan, dia akan turun sampai sini. Nah, saya garisin dulu teman-teman ya, biar teman-teman paham kok garisnya di mana, apanya di mana kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini
Coba ya saya betulin dulu ya. Jadi teman-teman harus belajar untuk memahami target TP, target ini SL. Jadi ini sudah ada sebelumnya teman-teman ya. Kalau nggak salah di analisa saya sesimpel ini teman-teman. Jadi begini, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman harus pahami bahwa market itu tidak langsung lurus, kecuali itu contohnya dalam keadaan news ya. Apabila ada berita fundamentalnya ya, mungkin bisa saja lurus sampai ke bawah ya, itu pun tariknya. Nah, jadi sesimpel ini ya teman-teman. Apabila kita memahami sebuah market ya, pastinya kita akan memperoleh profit yang maksimal teman-teman, dan tidak akan terjadi loss ya pastinya. Tapi ingat teman-teman, katakanlah ya, analisa kita itu kan tidak 100% menjadi patokan kita bisa menjadi sesuatu sesuatu yang bisa kita pakai 100% gitu ya. Tidak. Meskipun seorang trader profesional, dia tidak akan mampu memprediksi market ini 100% ya teman-teman. Kalau prediksi saya, ini adalah market itu sekitaran, walaupun kita bisa analisa itu 70-80% teman-teman. 70-80%. Nah, yang kita hindari ini adalah satunya tadi. Kalau loss kita sudah kita target, contohnya katakanlah teman-teman RR-nya atau risk and ratio-nya itu contohnya 1:2 ya. Katakanlah 1:2. Pertama profit, kedua profit ya kan, loss. Artinya kan di sini begitu loss, ini teman-teman belum kalah. Teman-teman masih menang 1 ya kan. Nah, tiba-tiba loss lagi, berarti kita masih balance. Contohnya nih, 2 kali loss, 2 kali menang, masih balance, belum ada kalah ya teman-teman, berarti belum ada kalah. Nah, di sini kita kan pastinya begitu, contohnya ini katakanlah tiba-tiba menghadapi market tapi kita tetap balance. Karena kenapa? SL-nya kita tadi kita pasang SL-nya ya. Jadi kita begitu kita pasang SL-nya pasti tidak akan mendapatkan loss besar ya. Nggak ada yang floating minus yang besar, itu akibat karena kita tidak pakai stop loss. Teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu? Karena trading ini kan kita target sampai di mana ini kira-kira naik, contohnya turun. Kalaupun salah, kita kan bisa recovery teman-teman. Jadi kita bisa recovery. Bagaimana kita recovery? Kita analisa kenapa bisa dia turun, kenapa dia ini, kenapa bisa salah saya. Coba cari tahu ya kan, kita cari tahu sendiri teman-teman. Jadi trading itu sebetulnya intinya kuncinya cuman kita di sini adalah malas untuk menganalisa. Jadi pengalaman saya begini, saya menganalisa trading ini adalah berdasarkan pengalaman sebetulnya, ya. Nggak perlu kita teknik ini semua sebetulnya sudah ada disediakan. Tetapi kenapa orang-orang masih loss? Ya, menjadi pertanyaannya. Sudah ada di sana indikator, sudah pakai robot, sudah pakai apa segala macam, jurus apakah awan Kinton. Kemarin teman saya ada jurus awan Kinton lah, terus apa segala macam. Jadi semua itu sudah kadang-kadang dilakukan, tetapi kenapa masih loss? Karena intinya cuman satu, adalah money management, dan kedua psikologi tradingnya masih berantakan. Jadi macam mana mengasah psikologi itu? Ya mengasahnya berdasarkan pengalaman kita. Makanya ada akun demo. Belajarlah di demo dulu teman-teman. Jadi belajar di sana semaksimal mungkin biar teman-teman bisa menghadapi yang namanya situasi di market.
Jadi di mana tiba-tiba marketnya, contohnya bagaimana contohnya kalau menghadapi market yang seperti ini, ya kan, kayak naiknya tongkat sunggokong, ya kan, tiba-tiba membentuk ini lagi, naik lagi, ya kan. Jadi begitu teman-teman. Nah, dari sini contohnya dia memang betul-betul nggak ada minta ampun nih, ya kan. Kondisi marketnya. Jadi kita kalau misalnya yang posisi sell di sini pastinya udah margin call teman-teman. Jadi sudah habis modalnya kita. Tapi karena kita sudah melihat market ini, oh ternyata dia pasti turun sampai sini. Ya betulan sampai turun, tapi memang turun lagi dia. Jadi kita tunggu dulu lagi next. Jadi poin yang terakhir yang saya bagikan teman-teman ya, di market itu kita hanya mencari peluang untuk entry. Makanya menunggu sinyal itu lebih capek daripada entry-nya, daripada menunggu profitnya. Apabila kita sudah punya kepastian untuk mengambil posisi, take posisi, contohnya sell atau buy, itu kadang cuma sebentar saja sudah profit. Ya, tradingnya cuma sebentar, tapi memantau sinyal itu yang lebih lama. Ya, teman-teman. Oke. Saya rasa mungkin itu saja dulu yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya bagikan ya. Intinya kalau teman-teman untuk profit sukses di trading adalah kuncinya satu ya, money management dan psikologinya diperbaiki. Jadi lewat apa? Lewat pengalaman teman-teman. Pengalaman itu bukan harus membuang uang yang banyak, tidak, tapi teman-teman belajar. Kalaupun saat ini tidak ada uang, silakan trading melalui demo dulu, akun demo dulu. Nah, oke, nanti saya ajarkan bagaimana cara pola pikir untuk di demo ya teman-teman, di demo akun. Jadi bagaimana menggunakan demo akun sebagai uang real yang sehingga kita bisa diasah mindset trading kita menjadi seorang trader profesional. Oke. See you next time. Bye bye.